Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini, Mr. akan sampaikan tentang jurusan yang paling dicari, baik SBMPTN maupun SNMPTN. Pengen tahu jurusannya apa saja? Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke, ya. Jurusan yang paling banyak dicari pada SBMPTN maupun SNMPTN dan juga dicari oleh para perusahaan-perusahaan besar. Apa saja jurusannya? Oke, kita akan lihat jurusan yang paling dicari. Pertama adalah program studi farmasi, ya. Farmasi ini adalah program studi paling favorit setelah prodi pendidikan dokter. Memiliki peminat yang banyak dan memiliki keketatan yang sangat tinggi, itu adalah farmasi. Kita lihat di situ. Untuk farmasi sendiri, farmasi adalah profesi seni dalam pembuatan obat, ya, dari alam maupun buatan, ya. Oke ya, cocok dan nyaman dan didistribusikan dan digunakan dalam apa? Dalam pencegahan dan pengobatan suatu penyakit. Itu adalah ilmu yang dipelajari dalam farmasi. Oke ya, langsung kita lihat mata kuliahnya apa saja. Oke, lihat di situ. Mata kuliah di jurusan farmasi bagaimana? Kemudian, bagaimana output lulusan farmasi? Kemudian, apakah lulusan langsung menjadi apoteker? Itu yang akan kita jawab bersama-sama. Oke ya. Oke, kita lihat di situ. Pertanyaan yang pertama tentang mata kuliah di farmasi. Ya, mata kuliah prodi farmasi. Ya, ini kita lihat di slide-nya. Ini semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4. Kita lanjut lagi di semester selanjutnya. Semester 5, semester 6, semester 7, ya. Kemudian semester 8. Ya, itu adalah mata kuliah di prodi farmasi. Kita lanjut lagi, bagaimana output lulusan dari farmasi. Ini dibedakan menjadi 4 minatan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah farmasi sains teknologi. Jadi peneliti atau laborat. Nanti apa? Nanti yang mengembangkan obat, menemukan obat. Ini adalah yang pertama, ya. Yang kedua yaitu adalah apa? Yang kedua adalah farmasi industri, menjadi karyawan dari perusahaan obat seperti Kalbe Farma, Kimia Farma, Sanbe Farma, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, farmasi klinik dan komunitas. Nanti menjadi apa? Apoteker, ahli farmasi di rumah sakit maupun ahli farmasi di klinik, ya. Kemudian yang keempat adalah farmasi bahan alami, menjadi ahli obat-obatan alami. Kita lihat lanjutnya adalah tentang lulusan farmasi apakah langsung menjadi apoteker? Jawabannya tidak, harus melewati beberapa tahap seperti ini. Yang pertama, ketika lulus farmasi nanti gelarnya adalah S.Farm. Kemudian harus kuliah profesi dulu. Ketika kuliah profesi ada 2 konsentrasi yang bisa kalian ambil. Pertama adalah konsentrasi farmasi komunitas dan rumah sakit. Yang kedua adalah farmasi komunitas dan industri, ya. Lamanya berapa? Lamanya adalah 1 tahun. 6 bulan teori, 3 bulan nanti adalah praktek, 3 bulan nanti mengerjakan laporan akhirnya. Ya, baru kemudian nanti adalah sumpah apoteker, ya, seperti sumpah dokter juga ada sumpahnya juga. Kemudian yang terakhir nanti baru mendapat gelar apoteker. .apt, ya. Top 6 PTN untuk farmasi, ya. Top 6 untuk PTN. Yang pertama adalah ITB, Institut Teknologi Bandung. Kedua adalah Gajah Mada. Yang ketiga adalah UI. Yang keempat adalah Pajajaran. Yang kelima adalah UNER. Kemudian yang keenam adalah Universitas Andalas. Oke, itu adalah top 6 untuk PTN di farmasi. Top 6 untuk PTS, ya, farmasi. Kita lihat. Pertama adalah Universitas Surabaya. Kedua adalah Universitas Pancasila. Yang ketiga adalah Universitas Katolik Putra Mandala Sanata Dharma. Yang keempat, yang kelima adalah Muhammadiyah Surakarta. Yang keenam adalah Ahmad Dahlan. Oke ya, itu. Prodi selanjutnya apa? Prodi selanjutnya kita lihat. Prodi Teknik Informatika paling diminati dan keketatannya sangat tinggi juga. Oke ya, kita lihat bagaimana prodi Teknik Informatika.
Seperti apa itu? Apa itu teknik informatika? Kita aja bersama. Apa kuliah yang dipelajari? Juga kita akan pelajari. Bagaimana lulusan teknik informatika, kemudian top universitas untuk jurusan teknik informatika. Kita mulai dulu. Yang pertama, teknik informatika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan logika. Ya, jadi nanti ketika kuliah yang kalian pelajari adalah tentang pemrograman. Ya, pemrograman sama komputasi. Ya, itu yang dipelajari ketika ambil teknik informatika. Ya, kita lihat di situ mata kuliahnya. Mata kuliahnya untuk teknik informatika bisa bagi menjadi 5. Ya, yang pertama adalah kuliah dasar. Ini ya, kuliah dasar ini. Ya, ini kuliahnya, mata kuliahnya. Yang kedua adalah matematika science. Ini adalah kuliahnya, mata kuliahnya. Yang ketiga adalah dasar teknik informatika. Ya, ini mata kuliahnya. Yang keempat adalah konsentrasi teknik informatika. Itu ya, contoh-contoh mata kuliahnya yang harus kalian ambil. Kemudian yang terakhir adalah mata kuliah pilihan. Jadi kalian bisa mengambil di mata kuliah pilihan ini. Itu adalah 5 yang dibahas ketika kalian masuk di teknik informatika. Bagaimana dengan lulusan teknik informatika? Sangat luas sekali untuk teknik informatika. Banyak sekali ya profesi yang bisa kalian geluti. Yang pertama bisa bekerja di programmer freelance, teknisi jaringan, ya. Kemudian juga bisa di teknisi komputer, pengajar IT juga bisa, atau bisa menjadi PNS, pegawai negeri sipil, ya. Jadi banyak sekali kan sekalian kalau masuk di teknik informatika, ya. Kita lanjutkan lagi ya, untuk top universitas terbaik untuk teknik informatika, ya. Yang pertama dulu adalah ITB, ya. Yang kedua ITS, ya. Yang ketiga adalah BINUS. Kemudian yang keempat adalah Unibrau. Yang kelima adalah Pajajaran. Yang keenam adalah Telkom University. Ya, ini adalah the best-nya. Oke ya, lanjut sekarang adalah teknik sipil. Memiliki banyak sekali peminat dan prospek kerja yang sangat bagus. Adalah teknik sipil. Kita lihat apa itu teknik sipil, ya. Kita akan bahas bersama. Apa mata kuliah yang dipelajari? Kemudian bagaimana lulusan jurusan ini? Top universitas untuk jurusan teknik sipil, ya. Kita bahas dulu. Yang pertama, apa itu teknik sipil? Teknik sipil ini apa? Adalah ilmu terapan dalam merancang, membangun, memelihara, dan memperbaiki bangunan. 4 aspek itu: merancang, membangun, memelihara, sama memperbaiki bangunan. Ya, itu adalah teknik sipil. Ini adalah mata kuliahnya. Semester 1, 2, 3, kemudian semester 4 yang dipelajari. Ya. Kemudian kita lihat ini semester 5, 6, 7, sama semester 8. Di teknik sipil yang dipelajari seperti itu. Ya. Oke, teknik sipil. Kemudian prospek lulusan teknik sipil bisa menjadi apa? Prospek lulusannya luar biasa, banyak sekali. Pertama, jadi ahli konstruksi di BUMN atau swasta. Ya. Ini contoh perusahaannya, ya. Bisa juga jadi wira swasta, menjadi pemborong, bisa menjadi konsultan, atau bisa menjadi apa? Pengusaha dari sebuah properti, ya. Itu adalah prospek dari jurusan teknik sipil. Kemudian ini adalah 5 terbaik, ya, universitas dengan teknik sipil terbaik, yaitu adalah Institut Teknologi Bandung yang sudah terakreditasi internasional, namanya ABET, ya. Ya, UGM juga termasuk internasional, namanya ABET. Kemudian IPB, ya, terakreditasi A. IPB, ITS juga terakreditasi A. Kemudian yang kelima adalah UI, ya, terakreditasi A dan juga mendapat akreditasi dari Asian University. Ya, oke. The next video, Mister akan sampaikan jurusan, ya, jurusan tentang paling dicari untuk Soshum. Simak video Mister terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.